Bertemu lagi dengan saya Pagi. Kembali lagi bersama saya Pagi. 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 Mantap. Solem. Masya Allah. Solem. Masya Allah. Di acara Solem. Masya Allah. Solem. Masya Allah. Nah, ini siapa sih? Buka kacamatanya dah. Rambut baru pakai kacamata. Nah. Assalamualaikum. Hoi. Apa, Mas? Aduh. Nama Yogi. Ria Media, saya sebagai host. Perkenalkan, nama gua Salman. Gua sebagai produser dari Ahmedia, editor dari Ahmedia, admin dari Ahmedia, terus ada kameramen dari Ahmedia juga, audioman dari Ahmedia juga, dan lain sebagainya. Host juga Ahmedia gitu. Banyak pokoknya, semuanya adalah Salman. Saya Harya Marsio Villa Yusuf. Saya anggota Ahmedia. Terus Sebagai apa? sebagai tim kreatif desain tentunya kayak editor. Halo, perkenalkan nama aku Bilkis. Sebagai apa? Tim kreatif. Hai guys, nama aku Naya. Aku sebagai apa ya? Tim hore aja sih, sama tim kreatif, iya. Nama aku Mutmainah, biasa dipanggilnya Muce. Sebagai koordinator tim kreatif. Aku Ajeng, aku sebagai tim hore. Kreatif. Saya Mujibur Rahman. Saya di Ahmedia sebagai soundman. Audio ya. Audio. Halo semuanya, nama saya Hibatur Rahman, dipanggil Hibat. Saya di Ahmedia sebagai kameramen, sebagai editor, sebagai tim hore. Saya Azriel Putra Wicaksono, saya sebagai Karema. Sebagai kameramen luntang lantung, sorry. Perkenalkan, nama saya Raditya Fahri Muzaffar Ahmad. Saya di sini sebagai kameramen dan ya tim hore juga, dan bagian ngeribetin Salman dan Mbot kalau lagi ngedit. Nama Akdas sebagai tim NPM sebagai pendengar yang baik, audioman. Nama saya Nurul Nisa, biasa dipanggil Ica, dari divisi gak tuh? Tim kreatif dan admin. Gak ada sih tujuannya. Biasa aja. Orang iseng-iseng aja, tapi ya jadi boom ya. Mau gimana gitu ya. Ya kan. Ya gimana. Ya itulah gitu. Ya gitulah.
nggak ngapa-ngapain juga sih. Lagi libur kuliah, terus ya gabut aja. Sebenarnya awalnya diajak aja dan karena penasaran ya udah coba-coba. Tujuannya apa ya? Yang pasti berkhidmat. Ikut Ahmedia itu selain berkhidmat, belajar sambil main juga sih. Tujuan pribadi saya untuk mengikuti Ahmedia awalnya pengen belajar syuting ya. Itu aja. Tujuan pribadinya supaya apa ya? Pengen anak-anak anggota terutama Eli dan Hudam yang bisa dibilang kurang aktif lah, jadi bisa rame ikut ke masjid gitu. Gak ada tujuan karena cuma diajak sama Ayogi sama yang lain karena sama-sama suka kamera. Tujuan pribadi agar tahu aja, apalagi kan saya bukan anggota jemaat Ahmadiyah. Saya pengen tahu aja Ahmadiyah tuh bener gak sih apa kata orang. Pengen cari tahu sendiri kayak gitu-gitu. Terus tujuan juga mendekatkan diri kepada jemaat Ahmadiyah. Sempat berpikiran juga buat begini. Ya. Oke, sebenarnya adanya Ahmedia ini, adanya Solim ini untuk ngebentuk anak-anak jemaat di Sinang Barang terutama untuk kita pembangunan SDM supaya anak-anak juga nggak selalu tentang keilmuan agamis tapi soft skill juga kita latih seperti script writing, kameramen, cam-op gitu ya, audio dan lain sebagainya itu kita latih supaya menjadi soft skill dan bekal buat kedepannya bisa kepake lah di urusan lain. Terus alasan kedua sebenarnya karena ada banyak omongan tentang jemaat yang menurut saya nggak benar. Kayak misalnya ada teman saya ngomong, oh Ahmadiyah itu yang ngajarin ilmu terbang bukan sih? Ada yang ngomong gitu, sumpah. Ada yang ngomong gitu. Yang terbang gitu bukan sih katanya. Anjay, bukan ya, bukan. Jadi kita di sini mau sekalian ngelurusin lah ilmu terbang kayak apa kayak itu mau kita lurusin semuanya lewat platform ini dengan cara kita sendiri gitu. Tujuan saya ikut buat konten di Ahmedia iseng aja. Nggak iseng sih, sebenarnya lebih ke cari pengalaman baru aja gitu. Tujuan awal sih mungkin buat apa ya, nyari pengalaman karena emang belum pernah di dunia apa sih namanya, dokumentasi ya, broadcast ya. Itu sih dia nyari-nyari ilmu karena emang belum pernah belajar dari orang-orang yang ahli-ahlinya di sini kan, kayak Salman, Bot. Sebenarnya biar supaya ada kegiatan aja ya, kegiatan. Ada kesibukan dan mendekat lagi ke jemaat. Apa ya? Seru. Udah. Ya. Ada lagi nggak? Satu kalimat. Satu kalimat boleh. Belajar jadi kakak yang baik lah. Siapa tuh? Ya buat semuanya lah. Seru tapi capek. Bisa tapi mati. First impressionnya ya seru, terus ya rame sih anak-anaknya, nggak sekaku yang gue pikir. First impressionnya awalnya sih aku tuh deg-degan gak sih, karena ini syuting pertama kan dan belum pernah ngelakuin yang kayak gini-gini gitu. Dan ternyata pas syuting tuh kayak seru, ternyata asik semuanya. Ngerasa keren sih. Syuting pertama gila berhasil. Mantap. Kayaknya rada kaku sedikit ya, tapi seru. Soalnya pulangnya kita makan. Pertama itu benar-benar drama banget. Ya nggak sih, kalian merasakan itu tidak? Yang kayak gugup banget gitu, semua hostnya gugup, kitanya juga gugup. Tapi apa namanya? Tapi keren sih kita bisa. Wih.
Deg-degan di awal, tapi ya udahnya sih ya biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Jadi ya. Oh jadi kita tidak berarti. Gak berarti. Bukan gini maksudnya. Gak ada yang spesial tuh maksudnya buat saya sendiri gitu. Nggak, maksudnya ternyata lebih dari spesial gitu. Keren banget. Keren banget. Ya udah. Singkat semuanya ya. Grogi, kacau. Lihat hostnya sendiri jadi malu. Pertama, mungkin mikirnya tuh anak-anak di sini pada kaku ya mungkin ya. Dipikirnya kayak agamis banget atau apalah ya. Ya, ngerti kan? Nah, taunya soleh juga soleha. Ya. Tapi adanya juga ya. Ya anak muda lah ya, kudam-kudam lah ya. Ada bandelnya, wajar kan. Gitu sih. First impression setelah syuting pertama itu sebenarnya gak nyangka ya kalau waktu syuting pertama itu kan masih banyak banget kendala, kayak misalnya mulai dari teknis waktu syuting, terus post production, audio dan lain sebagainya. Belum juga host dan narsumnya kena mental semuanya depan kamera. Jadi dari situ sih sebenarnya sedikit ada ketakutan ya kedepannya bakal bisa atau enggak. Ternyata kita membentuk pagi dan Pak Alih dan lain sebagainya itu iya malah booming gitu. Itu yang nggak nyangka sih. Cuma first impression setelah episode pertama itu banyak ketidaknyangkaan aja kayak gitu. First impression awalnya sih mikir kayak bisa nggak ya ini kedepannya tuh kayak lancar, atau dari guanya sendiri bisa nggak ini gue megang tanggung jawab gue sebagai di audio kayak gimana. Tapi ya alhamdulillah sampai sejauh ini lancar. Capek kayaknya setiap syuting capek ya, kalau pulangnya malam jam 11 terus nggak ada yang nganterin, nggak ada angkot juga di sini. Bermakna karena seru banget sih, teman-temannya seru banget, oke banget gitu. Ada sih kayak file korup ya. Itu kan kita jadi ini cerita file korup. Saya itu capeknya adalah karena saya harus berusaha untuk tetap tenang di mata kalian semua. Padahal saya juga capek, panik gitu kan. Kalian udah panik, tapi kan saya nggak boleh panik. Saya harus tetap tenang, tegas gitu. Tenang, santai, tapi di belakang ya uring-uringan juga gitu. Itu aja sih yang buat capek. Capek banget ketika harus mencari jadwal narsum, terus juga bikin materi yang sesuai. Tapi itu ngelatih aku untuk lebih kreatif dan bisa memanage waktu sih. Ada gitu. Kalau mau teman-teman tahu, aku ini syuting juga sekalian lagi nyusun KTI. Nah, apa itu KTI? Karya tulis ilmiah. Biasalah tugas mahasiswa akhir. Terus di samping harus syuting, harus nyusun gitu kan, bolak-balik kampus. Terus tapi itu sebenarnya capek sih. Nah, tapi pas udah syuting tuh datang buat syuting itu tuh kayak langsung hilang aja gitu capeknya. Jadi seru ngelihat teman-teman. Enggak, tapi serius. Ya kalau lagi ngurusin audio, kelamaan duduk sila kan pegel. Iya. Atau gantian berdiri kan sampai pegel kakinya megangin kamera. Tapi ya tangkap dari kamera juga. Iya, kadang. Terus maknanya apa ya yang Jadi maknanya kita tapi jadi lebih fokus ke conversation atau materi dari narasumber kita. Belum capek mah capek banget lah. Yang paling bikin capek tuh Yang gini ya? enggak, yang bikin paling capek tuh apa ya? Enggak, lebih ke takut anak-anak bete gitu kan. Sementara ya saya juga harus ngejaga mereka gitu loh. Yang ngerasa aja punya tanggung jawab walaupun nggak selalu bener ya. Ya kalau ngedit mah tidak usah ditanya. Sangat capek.
Ya bela-belain pulang kerja terus datang ke sini terus langsung ikut syuting, tapi syutingnya apa? Setnya udah siap. Terus nyimak nyimak narasumber, jadi tahu lebih dalam sama Jemaat. Paling ngedit ya. Meskipun capek nunggu kabar dari Pak Produser, tapi itu bermakna banget karena selain ngedit-ngedit doang juga dapat ilmu sebenarnya. Mau ilmu dari desain, mau ilmu juga dari agama. Itu bermanfaat juga buat gua sebagai di luar jemaat sama dia. Capek apa ya? Capek, semua capek sih. Nggak ada yang nggak bermakna. Semuanya capek, semuanya bermakna. Terutama yang benar-benar ngabisin pikiran, waktu tuh ngedit. Terus mungkin harus mempertahankan yang tadi yang Kang Hibat sampaikan juga tadi, harus mempertahankan anak-anak, mempertahankan nahan emosi, nahan ego. Ya mungkin masih banyak lah kurangnya, tapi itu yang benar-benar bermakna dan bikin capek banget. Semuanya capek, dan menurut gue semuanya bermakna sih, nggak ada yang nggak bermakna sih dari semua yang udah kita lakuin bareng-bareng gitu. Udah sih. Capek pasti ya. Iya. Apalagi rumah aku dari mana? Rumahnya paling jauh. Oh, dianterin juga. Ya kan capek. Iya. Tapi bermakna. Udah. Kalau capek sih kayaknya capek semua. Ya, dan gak ada yang gak bermakna. Semuanya juga capek. Kayaknya ada yang lebih capek dari gue juga. Banyak kayaknya. Pak Ibrahim. Karena bapakku. Udah. Kenapa seru? Ya udah, bapak gua aja. Gak ada yang lain. Gara-gara bapak lu. Narasumber episode berapa ya? Bapaknya Ayogi, Kang Bahar. Taruh di sini nih. 2-0. Taruh di sini nih, ya kan? Soalnya di situ gue liat Ayogi jadi kayak kaku banget, jadi kayak lebih kikuk gitu. Episode siapa yang paling seru itu episode menurut saya sih Pak Kamil ya. Seru Pak Kamil nih. Pak Kamil tuh yang ini, yang sendiri, yang beliau sendiri nih yang ini. Jadi kenapa seru? Karena gue pun gak nyangka ya, ternyata seorang Pak Kamil gitu ya, mantan Sadar Hudam, itu ternyata asik juga, seru juga gitu. Jadi ngelihat beliau bercanda, ngelihat beliau bisa terbuka sama kita-kita, terutama tentang hal-hal yang mungkin nggak beliau buka di tempat lain, itu beliau keluarkan di sini, dan itu benar-benar seru banget menurut gua kayak gitu. Ini episode siapa? Bapaknya Ayogi. Kang Bahar ya. Nah itu. Ya, alasannya karena Ayoginya malu-malu gitu. Kayak gitu-gitu malu-malu dia. Enggak, jarang banget ngeliat Ayogi gitu kan. Biasanya Ayogi lepas. Nah, kalau di episode itu dia kayak malu-malu gitu. Terus Akikinya juga kayak ngedorong-dorong. Ayo dong gitu. Nah, ngomporin, apalagi tim-tim dari Ahmedianya juga pengen bikin Ayogi nangis kayaknya ya. Tapi nggak bisa. Tapi gagal. Udah itu sih. Tampilin episodenya nih. Nih, sini nih. Nah, oke. Banyak sih yang seru. Nah, kan yang lain udah ada Parida ya, bapaknya. Bapaknya Ayogi. Kalau aku Kang Moman. Kenapa? Karena dia ngomongnya games apa katanya gitu. Itu lucu. Episode 26 YT ya. Enggak lah. Emang ditunjukin ntar. Di mana? Di sini. YTTA.
Yang paling seru itu sama Kang Fahmi yang dari NU, karena ya jadi hal baru juga karena ya dari luar jemaat gitu bisa ngundang. Ya. Episode Kang Fahmi sih. Karena beliau kan dari luar kita ya, dari luar Ahmadiyah. Jadi ilmunya menarik banget sih. Apa ya? Buat sobat muslim nih yang sering nontonin Ahmadiyah pasti tahu siapa narsum yang dibilang kosong. Itu seru sih menurutku. Yang gini nih, Ali. Wah itu kakaknya nggak berhenti selama 1 minggu, parah. Narsumnya itu ya Pamir itu seru, karena serunya sih sebenarnya gini, karena saya juga baru pertama kali mewawancari beliau gitu ya. Deg-degannya luar biasa gitu kan, tapi ternyata setelah diajak bicara ya santai aja, nggak setegang yang saya bayangkan. Saya sampai nggak bisa tidur 2 hari 2 malam itu. Wah, Episode sama Parido sih. Itu ada kayak ngelihat sosok Kang Bahar gitu loh, apalagi ada anaknya gitu. Itu yang bikin bener-bener. Tapi episode yang sama Kang Firman, Akiki itu juga kocak-kocak sih. Ada 2, ada Pak Kiki sama Pak Rahmat. Itu seru banget. Ya emang seru sih, seru. Sama ini ya udah berarti seru dan gak ada yang lain atau apa lagi ya? Seru sama jadi banyak dapat ilmu-ilmu baru sih. Gak apa ya? Apa ya, gue bingung. Jadi TikTok abis dari sini. Ilmu TikTok. banyak ilmu dapat, termasuk ilmu kebal juga ada. Kesannya untuk rekan-rekan Ahmadiyah seru, apa ya? Mereka penuh dengan keceriaan. Udah Diman. Udah itu aja. Kesan-kesan sama kalian seru banget. Selain gue bisa berbagi ilmu, gue juga dapat ilmu dari kok tahu sih? Ketawa. Ya gue juga dapat ilmu dari teman-teman yang lain. Selain itu juga selain seru, bermanfaat dan lain sebagainya, itu menambah relasi ke teman-teman di jemaat yang lebih luas lah buat saya, kayak gitu. Kesan tuh anak-anak itu pada baik ya, pada asik, pada benar. Khususnya benar ini mah benar, serius benar. Khususnya Ambot, makasih udah nuntun Cio menjadi ya belum nuntun ke jalan yang benar. Gimana sih yang benernya itu jemaat gitu. Itu salah satu bertablik juga kan. Nah Cio juga ikut juga gimana ya, pengen juga tahu. Nah, dari satu sisi pengen tahu, akhirnya ikut, akhirnya dikasih tahu Ambot sedikit demi sedikit. Buat keseluruhan kesannya kalian hebat. Kalian hebat. Oke, udah itu. Dapat teman baru yang sering dilihat di masjid gitu. Kayak si Salman, Ambot gitu. Ini siapa, kata gue nih, sombong banget gitu. Tapi pas sudah kenal seru gitu ya kan. Oke. Kalau buat yang lain ya kesannya seru banget lah. Sama-sama belajar gitu loh, buat improve gitu, buat berkhidmat. Ya kalau buat diri sendiri ya enggak, lebih ke capek aja gitu, ternyata capek batin. Wow. Kesannya solidaritas kita di Ahmadiyah luar biasa. Nggak ada tuh hal yang bikin kita tegang atau suasana yang menegangkan gitu, karena semuanya asik-asik gitu. Kesannya pokoknya seru abis. Kesan asik, seru, dan menantang Ahmadiyah ini.
ya seru gitu kan. Terus saya bisa lebih awet muda lagi karena temanan sama bocil-bocil seperti kalian. Ya, saya umurnya masih 31. Kalau kalian kan 25 26 kan jaraknya. Ya intinya mah saya berasa lebih muda, berasa lebih bisa berteman intinya sifat anak-anak muda saya tuh nggak cepet hilang gitu. Jadi karena gabungnya sama kalian. Oh, awal-awal tuh kayak ngerasa aku bakal malu gak sih di sini gitu. Ternyata pas udah ketemu sama temen-temennya asik semua gitu loh. Ternyata welcome semua orang-orangnya gitu. Atau sih wop you. Pasti kangen kebersamaannya kayak gitu. Terus kita abis selesai syuting tuh kita nyari makan bareng-bareng, itu seru sih. Kangen banget dapat pencerahan dan ilmu-ilmu dari narasumber yang sudah kita undang. Yang dikangenin tuh laparnya, terus capeknya, ngantuknya. Itu sih, ngantuk banget sih. Mungkin kompaknya kita, asik, dramanya ini gitu, terus kebersamaannya gitu, main-mainnya itu yang benar-benar bakal dikangenin sih kayaknya. Yang bakal dikangenin sih ngejapri anak-anaknya ya. Terus bukan ngejapri anak-anak yang kalian kan pasti ngangenin itu kan. Terus ngambek-ngambeknya karena pada telat. Iya, nelfonin. Terus karena pada telat kan. Awalnya bete-betean tapi akhirnya nggak bete juga kan. Terakhirnya senang-senang juga. Ya kan? Oh, mungkin yang dikangenin dari selama syuting ini adalah suasana syuting ketika kita ngakak bareng ya, ketawa-ketawa bareng, itu sih pasti kangen. Karena ini pertama kali ya, program pertama, mungkin yang paling bakal dikangenin tuh curhatannya Salman dan Ayogi kayaknya. Karena masih pertama kali ya. Sering mengeluh. Kangen ngantuk bareng-bareng. Ngantuk bareng-bareng. Iya betul, kangen heboh-hebohan. Terus apa ya? Semoga kalau diajak lagi guanya udah siap. Seru-seruannya aja ya sebenarnya ya. Seru-seruannya apa lagi ya? Kekompakannya, terus bersanda-bersandanya. Udah gitu sih ya. Apa yang gue kangenin? Yang bakal gue kangenin sih ngerecokin Salman sama Mbot sih buat pas lagi ngedit. Lebih ke suasana, ini kan karena kontennya di bulan puasa ya, lebih ke suasana bulan Ramadannya sih. Beda ya kita. Iya. Biasanya diam di rumah. Iya, bengong biasanya, tidur udah azan biasanya kan. Untuk Ahmadiyah pesannya semoga keinginan mulia kita semua bisa tercapai. Amin. Allahumma amin. Buat Salman. Salman ini sudah jauh lebih berubah ya, jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Jadi ya tolong pertahanin dan semoga bisa merasakan kenikmatannya di berkhidmat. Amin. Salman. Terima kasih buat Salman. Apa ya? Aduh, susah diomongin ya guys. Susah diomongin, agak boleh diomongin. Pokoknya banyak makasih sama Salman. Dia juga jadi tempat curhat gua berdua dengan Mbot. Thank you buat teman-teman Jazakumullah. Thank you, terima kasih buat buat teman-teman udah ngeluangin waktu, udah ngeluangin tenaga, pikiran, semuanya udah dituangin di sini. Gua rasa apa yang kalian tuangin itu akhirnya berbuah manis, entah nyampe ke kalian atau enggak, tapi gue bisa pastiin ini tuh berbuah manis.
Dan jazakumullah juga buat teman-teman yang jauh-jauh kayak misalnya Fahri, Ica, Azriel, terus ada Pak Yogi dari Ciherang berangkat ke sini. Pokoknya semuanya jazakumullah udah meluangkan waktu. Ini merupakan hal yang sangat gua inginkan di jemaat ini. Apa yang gua buat ini goals gua, dan gua rasa semua goalsnya, hampir semua goalsnya 90% lah udah terpenuhi, bahkan jauh dari ekspektasi gua. Jadi thank you. Dari adanya Ahmedia ini udah pasti harapan gua ini jadi ajang regenerasi buat teman-teman yang mungkin masih muda dan bingung harus kayak gimana secara keilmuan. Mungkin aduh nggak pinter-pinter amat, dibilang bego juga enggak kan. Jadi nanti disensor ya. Nanti jadi lu mau ngejatuhin gua lu. Ya, jadi mungkin yang kebingungan harus kayak gimana caranya berkhidmat di jemaat. Ya, mungkin ini jadi platform buat kita, wadah buat kita. Semoga wadah yang kita bangun bareng-bareng ini akan terus berlanjut dengan program-program yang lebih seru, atau mungkin kedepannya ada inovasi-inovasi yang lebih oke lagi untuk jemaat ini. Semoga teman-teman bisa terus berkhidmat. Azriel nih apa ya? Mungkin udam yang paling polos lah yang saya kenal gitu ya. Makanya ya karena polos jadi dia selalu bilang gitu, ada apa-apa dia kurang atau apanya, jadi nggak banyak alasan lah. Nah, semoga bisa betah lah di tempat yang sudah dibuat, karena nanti kan pasti bakal ada lagi ya. Semoga bisa merasakan kenikmatan dan bisa nggak polos lagi gitu, jadi ngerti. Buat dia, saya terima kasih banget, banyak ujangan dari dia, entah itu tentang asmara, sama ini apa, sama tentang jemaat juga dia ngasih tahu sedikit demi sedikit gitu, diajarin, gak usah malu-malu cenah. Ya pokoknya terima kasih banyak sama Ambot, dia ada di sebelah sana. Oke guys, shout out buat dia. Ya, semoga bisa nimbulin konten-konten yang lebih menarik lagi. Terus juga bisa ngundang nih buat LI atau hudam-hudam di Sindar, khususnya di Sindang Barang, yang malu-malu nih mau ikut berkhidmat tapi gimana caranya, bisa banget join ke Ahmedia gitu. Tinggal datang aja, nanti ikut syuting. Buat Naya, ya semoga betah juga di Ahmedia, semoga dapat sesuatu peran yang jauh lebih besar lagi di pengkhidmatan kamu lah. Semoga ini yang kita buat ini bermanfaat dan bisa diterima oleh semua kalangan. Oh ya, Ica pas kalian kalau lihat Ica, dia pokoknya wah the best. Tapi dia orangnya seru, ternyata seru orangnya. Ica tuh asik banget ya. Pesannya buat tim, kalau mau kumpul itu jangan ngaret. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Pesannya tuh jangan ngaret. Pokoknya jangan ngaret. Terus kalau kesini tuh bawa makanan. Oh. Buat buka maksudnya. Harapannya semoga ini untuk jemaat atau di luar jemaat bisa terbantu dengan adanya konten-konten Ahmedia. Oke. Buat buat Fahri, ya semoga kamu bisa merasakan kenikmatan berkhidmat di jemaat. Ya semoga di dunia kerja kamu di luar sana yang kadang tabrakan banget sama media tuh bisa jadi pelajaran gitu, ada keresahan dalam hatinya, ternyata berkhidmat tuh jauh lebih nikmat lah gitu ketika saya. Semoga kamu bisa merasakan itulah. Pesannya untuk keseluruhan, sukses untuk kalian semua dimanapun kalian berada, sehat-sehat selalu. Kalau untuk person to person, pesan untuk Salman, jangan keseringan galau. Terus maaf ya nggak apa-apa. Terus selalu semangat lah ngeditnya. Mbot juga makin keren lah ngeditnya. Semoga makin maju terus ilmunya. Iya man, oke? Siap. Oke. Semoga dengan adanya Ahmedia ini menjadi tempat atau wadah
untuk Huda maupun LI yang ingin berhikmat. Jadi kan berhikmat tuh banyak banget sih caranya, nggak harus tentang ngaji atau apalah yang lain gitu. Jadi ya semoga ini bisa jadi tempat yang bagus untuk kalian semua. Yuk Jon yuk. Oke. Mungkin dari saya banyak kurangnya dalam memegang tanggung jawab di audio atau di ngebantu rekan-rekan yang lain lah. Jadi lebih ke maaf aja kalau banyak kurangnya. Kalau dari dalam ya untuk rekan-rekan Hudam atau AI jadi sarana buat berkhidmat untuk jemaat dan ya berbaur dengan Hudam yang lain lah. Kalau dari luar mungkin untuk mengenal lebih jauh apa itu tentang jemaat Ahmadiyah yang mungkin di luar sana nggak sesuai, ada yang nggak sesuai atau gimana disampaikan di sini. Jadi ya, jadi ya ditonton, cocok. Oke, ini buat teman saya, buat Fidra. Cobalah kurangin main handphonenya kalau kita lagi syuting gitu atau lagi kerja kan. Siapa lagi? Karena saya juga sebagai kru, semangatlah untuk diri saya sendiri dalam mengorbankan waktu. Harapan saya semoga Ahmadiyah ini tersampaikan dan ditonton oleh seluruh dunia. Masya Allah, amin. Amin. Buat Cio, semoga kamu bisa mengenal kami dengan baik, dengan sesuatu yang baru, karena sebelumnya kan kamu juga mencoba mengenal dengan cara yang lain ya. Ya semoga kamu bisa mengenal dengan cara baru ini dan mempunyai kesan yang baik, dan semoga kedepannya bisa terus berhubungan dengan baik. Buat Salman lah ya. Gua tahu banget dia capek banget. Dia sakit, dia ngerjain ini. Aibat juga tahu banget. Dia capek, dia ngerjain gini sampai nggak tidur. Pokoknya buat kalian hebat kalian. Top Marco top, pokoknya hebat banget. Keseluruhannya kalian kompak banget, kalian hebat. Meskipun kalian capek, kalian tetap datang ke acara Ahmadiyah ini. Terus kalian tuh sempetin waktu memprioritaskan project Ahmadiyah ini daripada pesan-pesan yang lain. Urusan yang lain, sorry. Oke, kalian hebat banget. Hebat. Harapan gua ada Ahmadiyah ini mungkin di luar jemaat dulu ya. Membagikan ilmu yang buat luar itu nggak tahu kalau Ahmadiyah tuh kayak begini. Kan taunya Ahmadiyah yang keluar konteks ya dari Islam. Nah, ada suaranya? Udah nggak ada. Oh, ada. Salah. Udah kelar. Oh, ya. Kenapa sih lagi ngomong? Belum, gue belum kelar. Nah, ini kan salah satu bertablik ya. Kalau dalam project ini, pokoknya bermanfaat aja buat keseluruhan, buat dari luar jemaat atau dalam jemaat untuk lebih luas membagikan ilmu, khususnya untuk di luar seperti gua dapat ilmu-ilmu yang bukan ilmu yang benar. Kalau jemaat Ahmadiyah tuh nggak kayak gitu nyatanya. Ternyata tuh begini, top gitu. Kagak gini. Nah, gitu sih. Buat King Yogi ya. Buat King Yogi ya, mubarak ya. Selamat atas kesuksesan besar ini di Ahmadiyah di konten Solim pertama ini. Menurut saya ini sangat berhasil lah buat kinerja Anda sebagai ketua kami gitu ya. Semoga nextnya bisa jadi kayak dulu lah ya. Wow. Buat Ayogi dulu, dia yang ngenalin ke semuanya gitu. Jadi kenal ke semua orang tim Ahmadiyah ini. Jadi makasih buat Ayogi yang udah ngajak saya. Jadi apa sih gua?
Bukan. Pengurus TJWJ. Iya, waktu itu diajak nongkrong terus jadi kenal sama orang-orang. Langsung diajak tim Amedia ini. Terima kasih ya Yogi. Ya kalau secara keseluruhan gini nih, dari khususnya dari satu ya saya sebutin dari tim kreatif ini kan kebanyakan cewek-cewek ya gitu. Pesannya sih tetap solid, kalian bagus sekali ya. Maksudnya di apa ya, di umuran kalian ini yang belum ada background broadcastingnya, kalian sudah bisa menunjukkan membuat materi itu sebagus itu gitu. Lalu tetap kompak, sabar, jaga emosinya, jangan terlalu meluap-luap ya. Ya jadikanlah ini ujian sebelum kalian menikah, ketika memang ada hal-hal yang bikin kalian emosi, gitu aja, biar supaya kedepannya lebih baik lagi. Buat audio ya lebih ditingkatkan lagi aja supaya suaranya yang keluar lebih bagus lagi aja gitu. Terus buat editor udah bagus banget, sudah membuat saya malu semalu-malunya, tapi nggak apa-apa karena ini demi Ahmedia. Apapun itu yang terbaik buat editor. Gokil. Harapannya semoga yang pertama itu buat rekan-rekan yang sudah jadi kru di Ahmedia dan semua yang membantu bisa merasa senang dan ngerasa puas gitu dengan hasil dan prosesnya. Terus yang kedua buat seluruh pengurus dan seluruh yang mengkonsumsi konten Ahmedia ya bisa merasa senang dah dan ya puas juga gitu atas hasil kontennya. Begitu. Thank you. Dadah. Solim. Gila. Gue jadi Ayogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah buat semuanya. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye, jazakumullah. Assalamualaikum. Dadah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum. Cihui.